Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang astrofisika. Yang pertama di sini aku mau review dikit tentang satuan, karena satuan yang dipakai cukup beragam dari sentimeter, yang mana dia tuh kalau diubah ke meter 10,2 sampai mikrometer, nanometer, dan angstrom. Yang angstrom ini 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. Terus juga satuan suhu 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin dan ini skalanya sama gitu. Jadi 15 derajat Celcius sama dengan 273 tambah 15. Oke, lanjut. Yang pertama tentang cahaya. Jadi cahaya itu sebenarnya memiliki dua sifat. Cahaya bisa dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik dan bisa dikategorikan sebagai foton. Ini namanya dualisme cahaya ya. Kalau gelombang itu sendiri terdiri dari gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik itu yang membutuhkan medium dan elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium perambatan, sehingga cahaya nggak butuh medium buat merambat. Kemudian cahaya sebagai partikel yang disebut foton ini, cahaya berupa pancaran yang memiliki energi gitu. Dan tiap paket-paket energi ini disebut foton. Ini yang menghasilkan cahaya. Lanjut, kecepatan cahaya. Oh, kembali lagi sebentar. Untuk cahaya sebagai partikel foton itu kita menggunakan rumus E sama dengan HF. E di sini itu energi, kemudian H di sini itu konstanta, nilainya 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule per Joule second, dan F di sini adalah frekuensi cahaya, gitu, frekuensi gelombang. Atau sama dengan Hc per lambda. C di sini kecepatan cahaya dan lambda ini panjang gelombang. Seperti itu. Lanjut di kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu nilainya di ruang vakum sekian 299,792 km per second. Jadi cahaya tiap detiknya mampu menempuh jarak sejauh hampir 300.000 kilometer. Ya. Terus ini kurang lebih perhitungannya. Jadi kecepatan cahaya itu lambda per periode gelombang. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya frekuensi dan lambda berbanding terbalik. Kemudian ini ada spektrum gelombang elektromagnetik dari yang paling pendek. Gelombang pendek itu berarti radiasinya semakin kuat, energinya semakin besar, karena dia bisa menembus ya, jarak yang lebih jauh gitu. Contohnya di cosmic rays panjangnya 10 pangkat minus 12 meter, terus gamma ray, X-ray, ultraviolet, kemudian gelombang tampak, terus inframerah, gelombang microwave, radar radio, dan lain sebagainya. Kalau skala yang lebih kecil seperti ini, kita bisa lihat ya, panjang gelombang warna, gelombang yang bisa kita lihat dengan mata itu yang paling pendek ada di warna ungu dan paling panjang ada di warna merah. Begitu juga dengan tenaga energinya gitu. Gelombang UV radiasinya lebih kuat seperti itu. Oke, lanjut ke ini panjang gelombangnya dari yang di sini cuman berupa skala ya. Ini ada panjang gelombangnya dari merah yang paling pendek di 6.300 sampai 7.500 angstrom sampai ungu yang paling pendek gelombangnya ada di 3.800 sampai 4.200 angstrom. Tuh, ini kembali review. Kalau panjang gelombangnya besar atau dia panjang, frekuensi gelombangnya lebih kecil sehingga energi radiasinya lebih kecil. Kemudian kalau gelombangnya pendek atau lambda kecil, frekuensinya besar dan sehingga energinya juga besar. Seperti di gambar ini, spektrum yang lain. Jadi semakin pendek, dia bakalan semakin rapat-rapat kan. Kalau semakin rapat ini, frekuensinya semakin besar, sehingga energinya juga lebih besar. Seperti itu. Ini ada contohnya, sinar di panjang gelombang sinar gamma itu ada inti atom, terus kemudian atom ada di sinar X, molekul di ultraviolet, dan tampak ini dari protozoa sampai ujung jarum, dan lain sebagainya. Kemudian ini temperatur objek ketika radiasi memiliki intensitas pancaran gelombang yang tertinggi. Ini hukum pancaran. Kemudian ada tambahan lain yang namanya cosmic microwave background. Ini adalah radiasi gelombang mikro, gelombang microwave ada di panjang sini
yang mengisi alam semesta yang ada sejak Big Bang awal terbentuknya alam semesta. Oke, ini adalah kekuatan radiasinya di utamanya di atmosfer ya, di dalam atmosfer. Untuk gelombang yang ada di atmosfer tuh yang paling jelas ada gelombang tampak, gelombang yang mendominasi bumi. Kemudian gelombang radio ini bisa sampai bawah permukaan juga. Kemudian microwave sama infrared yang nggak sepenuhnya sampai permukaan laut gitu. Kemudian untuk gelombang-gelombang yang lebih pendek, dia cenderungnya nggak sampai dalam banget gitu. Apalagi kalau ultraviolet kan dia ketahan di lapisan ozon di mesosfer. Gitu. Oke, lanjut di pancaran gelombang elektromagnetik. Ada tiga aspek sebenarnya dari pancaran gelombang elektromagnetik ini. Yang pertama arah pancaran. Kalau arah pancarannya berubah, hasil pancarannya juga akan berubah. Kemudian kuantitas pancaran ini seberapa kuat dan seberapa cerah gitu. Eh, hi- Hitungannya sama panas sama spektrum warna ya. Nyambung ke yang ketiga itu kualitas pancaran. Ini berupa warna, spektrum, dan polarisasi. Dan ini pancaran ini nama lainnya adalah radiasi. Oke, lanjut yang pertama ini ada benda hitam. Benda hitam itu adalah benda yang menyerap sebenarnya. Benda hitam itu dia menyerap semua radiasi yang dia dapatkan sehingga dia seolah memancarkan di seluruh spektrum elektromagnetik gitu. Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama menyerap seluruh radiasi elektromagnetik, kemudian dia mencapai kesetimbangan thermal, berarti dia cenderung eh, banyak menyerap gitu. Kemudian mencapai kesetimbangan sehingga dia mampu memancarkan kembali seluruh radiasi elektromagnetik yang sudah dia terima. Gitu. Benda hitam ini notes-nya ya nggak memancarkan seluruh panjang gelombang secara merata. Jadi misalnya dia menyerap seluruh panjang gelombang, bisa jadi yang dia pancarkan dominannya di eh, cahaya tampak saja misal, atau mungkin cahaya tampaknya malah nggak kelihatan, dia dominannya di cahaya inframerah seperti itu. Oke, kita lanjut ke albedo dan emisivitas. Albedo itu adalah perbandingan energi yang dipantulkan dengan energi yang datang. Jadi ini perbandingan E2 di sini energi yang dipantulkan, energi yang nggak diterima oleh suatu benda, dan E1 ini semua energi yang datang. Jadi kalau misal di bumi ya, energi yang dipantulkan itu 3/10-nya. Jadi 3, kemudian diasumsikan yang datang itu 10, 3/10, sama dengan berarti 30%. Gitu. Jadi albedo bumi itu ada di 0,3. Kemudian emisivitas ini kebalikan dari albedo. Albedo itu energi yang bisa masuk, kalau emisivitas itu energi yang bisa diserap, seperti itu. Maaf, albedo energi yang dipantulkan. Jadi emisivitas itu perbandingan selisih antara energi yang datang dan yang dipantulkan per energi yang datang. Jadi kebalikannya ya, atau rumusnya tuh bisa aja langsung 1 - A, 1 dikurangi albedo. Jadi emisivitas bumi itu 1 kurangi 0,3, sehingga emisivitas bumi itu 0,7. Seperti itu. Dan lagi emisivitas untuk black body radiation atau benda hitam tadi itu emisivitasnya sama dengan 1. Jadi kalau benda itu tidak hitam berarti dia antara 0 sampai 1. Seperti itu. Kalau emisivitasnya 1 kan berarti albedonya 0 ya. Berarti dia nggak memantulkan sama sekali, diserap semuanya. Oke, lanjut ke hukum Wien. Ini udah mulai masuk astrofisika beneran. Hukum Wien itu hukum di mana puncak kurva panjang gelombang itu menunjukkan temperatur. Jadi di sini, lihat di grafik ini ya, tiap temperatur itu punya puncak panjang, puncak intensitas gelombang di panjang gelombang yang berbeda-beda gitu. Misal di sini yang suhunya 6000 Kelvin, dia memiliki puncaknya di panjang gelombang kurang lebih berapa ini? Mungkin 0,5 mikrometer gitu.
Sedangkan yang suhu benda yang suhunya 3000 Kelvin ini puncaknya ada di panjang gelombang 1, sekian 1,2 mikrometer gitu. Jadi perbedaan tiap suhu yang berbeda itu puncak intensitas panjang gelombangnya itu berbeda sehingga hasil radiasi yang dipancarkan juga berbeda gitu. Jadi ini ya, makin tinggi temperatur, makin pendek panjang gelombangnya. Bisa disimpulkannya seperti itu. Ini dilihat dari yang ini ya, suhu 6000 dia puncaknya di warna kuning dan suhu 5000 puncaknya di warna merah. Yang mana merah itu warna yang panjang gelombangnya paling panjang gitu. Terus ini tuh ada rumusnya, ada konstantanya yang ada di sini. Jadi lambda maksimal radiasi suatu benda itu 0,2898 per temperaturnya. Di sini temperaturnya dalam Kelvin dan ini 0,28 ini dalam satuan sentimeter, dan hasilnya sentimeter. Jadi kalau mau diubah satuan bisa disesuaikan menurut yang tadi ya. Gitu. Jadi tapi yang konstan di sini temperaturnya harus selalu dalam satuan Kelvin. Ini contohnya kalau mau meter, dia 2,8 kali 10 pangkat minus 3 gitu, diubah satuannya. Oke, ini ada contoh soal. Nomor satu, jika panjang gelombang itu 724 nanometer, berapa perkiraan temperatur efektifnya? Dari sini ya rumusnya berarti lambda itu 0, lambda sama dengan konstanta per temperatur atau bisa dibalik. Kalau diketahui lambdanya berarti kita pindah ruas temperatur sama dengan konstanta per lambda. Di sini udah aku masukin langsung temperatur sama dengan konstantanya 2,8 ini per 724 nanometer. Tapi ini aku ubah ke meter dulu. Jadi 7,24 kali 10 pangkat minus 7. Hasilnya ada di 4002,7 Kelvin. Satuannya pasti Kelvin, tapi yang pasti konstanta sama panjang gelombang harus di satuan yang sama. Seperti itu. Kalau nomor 2 ini perbandingan aja. Kalau ini ya, lambda A sama dengan setengah lambda B, maka perbandingannya gimana? Ini aku pindah ruas asumsinya jadi 2 kali lambda A sama dengan lambda B gitu. Ini dihitung pakai perbandingan langsung, konstanta per lambda A dibagi konstanta per 2 lambda. Ini dikali silang, ditukar atas bawahnya, pembilang penyebutnya, kemudian dicoret, dan hasilnya 2 per 1, atau 2 doang di sini. Jadi perbandingannya A bagi B itu 2:1, seperti itu. Oke, kita lanjut ke luminositas. Luminositas itu adalah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan waktu. Energi yang dipancarkan tiap satuan waktu. Itu intensitas energi. Di sini rumusnya luminositas itu 4 pi r kuadrat sik, eh, tetapan dikali temperatur pangkat 4. Di sini temperatur harus dalam satuan Kelvin, satuan internasional. Kemudian 4 pi r kuadrat ini merepresentasikan luas permukaan bola gitu. Jadi kita asumsikan suatu benda yang berbentuk bola memancarkan energi di seluruh permukaan bolanya. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai luminositas. Dan konstanta ini, tetapan Stefan Boltzmann, nilainya ada di 5,67 dikali 10 pangkat minus 8. Oh ya, luminositas ini satuannya itu joule per sekon atau watt. Oke, itu dengan luminositas. Lanjut dengan flux. Kalau luminositas itu energi yang dipancarkan suatu benda bola, intensitas energi yang dipancarkan itu tidak terbatas. Maksudnya kita mengamati langsung empiris apa yang dipancarkan si benda itu. Sedangkan kalau flux itu kita menghitung intensitas energi yang diterima oleh pengamat dalam jarak tertentu. Jadi kita bayangin luminositas suatu benda, tapi diukurnya relatif, relatif dari jarak tertentu. Jadi di sini rumusnya itu luminositas per 4 pi d kuadrat.
pi d kuadrat di sini merepresentasikan jarak. Kalau kita lihat di gambar ini ya, di sini tuh ini matahari ya, makin dia tuh menyebarkan radiasinya dalam bentuk bola, bola ini yang semakin besar ini. Jadi semakin jauh jaraknya, itu bukan menerima radiasi dalam garis lurus, tapi udah dari suatu permukaan bolanya gitu. Makanya di sini kita menggunakan 4 pi d kuadrat kayak rumus bola seperti itu. Di sini ada flux energi matahari ya, yang sering di-mention. Flux matahari yang diterima oleh bumi itu sebesar 1368 watt per meter kuadrat. Ini tuh dihitung pakai rumus ini ya, besar energi yang diterima oleh permukaan planet dari matahari. Jadi selain fluxnya kita dikalikan permukaan planet itu, pi r kuadrat. R di sini jari-jari planet seperti itu. Dan flux ini satuannya watt per meter kuadrat atau sama dengan joule per second meter kuadrat. Lanjut di sini ada steradian. Steradian itu sebenarnya lebih ke satuan itu ya, satuan luas. Steradian itu kayak radian tapi bangun ruang. Jadi di sini bayangin di suatu bola ada lingkaran yang luasnya seluas radius si bola itu. Jadi kalau ada bola seluas radius itu, kita tarik ke tengah, itu sudutnya merepresentasikan berapa derajat. Seperti itu yang disebut steradian. Di sini rumusnya sendiri itu kita pakai rumus luas lingkaran aja, tapi R-nya atau radiusnya diganti pakai radian. Tuh, isi radiannya 180 per pi kan. Kan radian itu 360 sama dengan 2 pi. Kalau pi sendiri berarti sama dengan 180 gitu. Atau satu radian berarti 180 per pi. Seperti itu. Kemudian dikonversikan, dimasukkan ke sini. Kalau yang kanan ini derajat ya, hampir sama gitu. Cuman yang ini R-nya diganti 180 per pi. Dan sehingga didapat satu steradian itu 3283 derajat kuadrat, degree kuadrat. Seperti itu. Oke, ini ada latihan soal terkait flux dan luminositas. Kalau ada bintang dengan temperatur 3000 Kelvin tetapi luminositasnya 80 kali luminositas matahari, sedangkan temperatur matahari 6000 Kelvin, berapa radiusnya? Kita menggunakan persamaan ya. Jadi luminositas si bintang sama dengan 80 kali luminositas matahari. Berarti di sini 4 pi r kuadrat, rumusnya ya 4 pi jari-jari bintang kuadrat dikali tetapan dikali temperaturnya 3000 Kelvin pangkat 4 sama dengan 4 pi radius matahari kuadrat dikali tetapan dikali 6000 Kelvin suhu matahari dikali 80 karena perbandingannya ya sama dengan 80. Kemudian yang sama kita coret 4 pi-nya dan tetapannya. Terus dipindah ruaskan. Jadi kita nyari perbandingan langsung. Radius bintang kuadrat per radius matahari kuadrat sama dengan 6000 pangkat 4 dikali 80 per 3000 pangkat 4. Ini suhu si matahari dikalikan 80 perhitungan luminositasnya per suhu bintang. Jadi ini berbanding terbalik ya. Terus ini karena ini kuadrat, ini nanti hasilnya kita akarkan dan didapat perbandingannya yaitu 35,77. Jadi si radius bintang ini sama dengan 35,77 kali radius matahari. Seperti itu. Kalau yang bawah ini soal flux ya. Bintang diamati pada lokasi satu dan 2 di alam semesta. Lokasi satu jaraknya 10 parsec, lokasi 2 jaraknya 12 parsec. Perbandingan flux yang diterima di lokasi satu dan 2. Balik lagi ya tentang flux. Flux itu perbandingan pancaran diukur berdasarkan jarak. Jadi ini satu bintang yang sama diukur di dua jarak yang berbeda gitu.
Ini aku langsung pakai bagi, jadi L per 4 pi 10 kuadrat, ini parsek ya. Aku langsung masukin, soalnya kita cuma nyari perbandingannya, bukan hasil eksaknya. Kalau hasil eksak, ini harus diubah dulu ke satuan internasional, ke meter. Ini yang satunya di lokasi 10 parsek, 4 pi 10 kuadrat dibagi dengan lokasi kedua L per 4 pi 12 kuadrat. L per 4 pi-nya bisa kita coret sehingga lokasi satu per lokasi 2 1 per 2 ini sama dengan 12 kuadrat per 10 kuadrat. Ini aku belum ngecoret ya, aku mm, tukar ruasnya doang. L-nya dicoret, 4pi dicoret sama dengan 144 per 100. Jadi perbandingan di lokasi satu itu 1,44 kali lebih terang daripada di lokasi 2 gitu. Atau sehingga lokasi satu itu 44% lebih terang daripada di lokasi 2. Oke, lanjut ke magnitudo. Magnitudo itu definisinya sama dengan beda terang. Magnitudo itu dulu diukur buat ngitung kecerlangan bintang menggunakan mata manusia itu relatifnya dengan mata manusia. Jadi tapi semakin kecil nilai magnitudo, maka bintang itu semakin terang. Dan magnitudo paling redup yang dapat dilihat mata manusia itu ada di angka plus 6. Jadi kalau udah magnitudo bintang di atas 6, itu dia terlalu redup untuk dilihat oleh mata. Jadi udah nggak kelihatan gitu. Dan bintang yang 6 ini jadi bintang yang kelihatannya samar-samar banget. Jadi maksudnya semakin negatif nilai magnitudo, bintang semakin terang. Aku kasih contoh di matahari. Matahari itu magnitudonya ada di sini. Matahari itu minus 26. Dan matahari itu bintang paling terang yang bisa kita amati kan. Seperti itu. Bulan aja magnitudonya ada di minus berapa ya? Minus 13. Dan naked eye limit ada di sini. Di bintang yang kita lihat, yang bisa kita lihat contohnya ada Sirius, Venus, Venus planet, dan Polaris. Ini nggak cuma mengukur bintang sih, tapi benda yang memancarkan cahaya di luar atmosfer bumi. Ya, ini skala perhitungannya yang disebut skala Poisson. Jadi eh, magnitudo itu perhitungannya itu skalanya logaritmik, pangkat-pangkatan gitu. Jadi di sini perbandingannya antara pancaran energi bintang satu dan bintang 2 itu sama dengan 2,512 dipangkatkan negatif magnitudo bintang satu minus magnitudo bintang 2. Seperti itu. Atau ini selisih magnitudonya, magnitudo bintang satu minus magnitudo bintang 2 sama dengan min 2,5 dikalikan log eh, energinya flux ya, flux bintang satu per flux bintang 2 seperti itu. Atau rumusnya langsung tuh kayak gini ya, satu benda. Magnitudo sama dengan min 2,5 dikalikan logaritma dari flux bintang tersebut. Ini kalau aku kasih contoh ya, misal M1 sama dengan eh berapa ya? Oh, ini. Kalau bintang yang paling redupnya 6 dan bintang yang paling terangnya satu, kita nyari selisih magnitudonya, selisih perbedaan keterangannya itu ini. Jadi misal magnitudo 2 min magnitudo satu sama dengan 5, 6 min satu 5 itu selisih terangnya 100 kali. Jadi kita cari rumus sehingga orang-orang dulu maksudnya mencari rumus sehingga ada ketetapannya yang disebut N ini. N ini kayak konstanta aja, perbandingan dari perbedaan terang. Jadi angka pembandingnya ada di 2,512. Tapi kita pakai rumus yang dua ini. Oke, lanjut ke beberapa jenis magnitudo. Jadi magnitudo itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Ada dua sih. Yang pertama magnitudo semu ini diukur dari jarak sembarang, dari jarak yang nggak pasti. Misal kita mengukur perbandingan matahari
magnitudonya berapa. Jarak bumi ke matahari kan 1 AU ya. Terus kita bandingin sama Mars yang jaraknya cuma 0, sekian AU. Itu yang dimaksud jarak sembarang, jaraknya nggak menentu. Kalau ini kita eh, E-nya di sini pakai flux biasa. Sedangkan kalau magnitudo mutlak itu magnitudo yang diukur dari jarak yang pasti. Magnitudo suatu benda diukur dari jarak 10 parsec. Sehingga perbandingan yang dipakai rumusnya kurang lebih sama kan. Selisih magnitudo sama dengan min 2,5 dikalikan log perbandingan pancaran energi. Tapi pancaran energi untuk magnitudo mutlak kita pakai luminositas. Karena balik lagi luminositas itu pancaran benda itu sendiri, tidak menggunakan unsur jarak. Yang kalau magnitudo semu jaraknya sembarang, jadi enggak. Jadi kita perlu perbandingan jarak. Sedangkan magnitudo mutlak jaraknya fix di 10 parsec sehingga luminositasnya kita tidak memerlukan keterangan jarak. Seperti itu. Kemudian ini modulus jarak untuk menghitung perbedaan. Misal di sini ya, matahari itu magnitudo semu sama magnitudo mutlaknya beda jauh. Magnitudo semuanya minus 20-an, magnitudo mutlaknya tuh di atas 0. Nilainya positif. Karena beda seperti itu, kita kalau mau menghitung jaraknya, jarak bintang sesungguhnya itu menggunakan rumus ini. Eh, Magnitudo semu dikurangi magnitudo mutlak sama dengan min 5 plus 5 dikali log jarak bintang. Jarak bintangnya tapi dalam satuan parsec. Seperti itu. Ini gambar yang tadi ya. Hubble Space Telescope dia bisa deteksi bintang yang redup banget karena magnitudonya besar banget. Gitu. Magnitudo limitnya. Oke, ini ada soal lagi. Kalau bintang magnitudonya 4,57 dan bintang lain magnitudonya 8,49, berapa beda terangnya? Berapa beda terang ini berarti bintang satu itu berapa kali terangnya bintang 2. Kita langsung masukin ke rumus ya. M1 min M2 sama dengan min 2,5 log E1 per E2. Sehingga kita nyari perbandingan E1 per E2-nya. Ini min 2,5 kita pindah ruas. M1 min M2 per min 2,5 sama dengan log E1 per E2. Karena log ini nggak ada keterangannya, jadi log ini pasti 10 ya, 10 log sekian. Atau sama dengan E1 per E2 ini 10 pangkat M1 min M2 per min 2,5 yang ini. Maaf ya. Nah, sehingga kita masukin angkanya didapatkan 10 pangkat 4,57 min 8,49 per min 2,5. Hasilnya ada 36,982. Berarti si bintang satu ini 36,982 kali terangnya bintang 2 gitu. Dia 37 kali lebih terang daripada bintang 2. Kemudian soal berikutnya, berapakah magnitudo mutlak matahari bila diketahui magnitudo semunya min 26,5. Di sini pakai rumus modulus jarak ya. Eh, Magnitudo semu min magnitudo mutlak sama dengan min 5 plus 5 log D. D di sini kita ketahui kan 1 AU ya. Kita ubah dulu ke parsec. Di angkanya sekian. 4,848 kali 10 pangkat min 6 parsec. Gitu. Jadi ini pindah ruas aja. Magnitudo mutlaknya sama dengan M magnitudo semu plus 5 min 5 log 4,848 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya ada di 5,072. Seperti itu. Jadi matahari kalau dari jarak 10 parsec, dia 5,072 magnitudonya. Jadi dia cenderung redup seperti itu. Kalau di mata manusia. Ini magnitudo mutlaknya kita masukin ya maksudnya. M sama dengan min 26,5-nya dimasukin. Oke, kita lanjut ke jarak bintang. Maaf, maksudnya gerak bintang. Gerak bintang atau proper itu ada beberapa faktor. Ada ini ya, ada VT sama VR. Kecepatan linier itu kecepatan gerak bintang yang sebenarnya di ruang angkasa. Yang lajunya itu eh, detik busur per tahun karena gerak bintang itu kalau dilihat dari jarak yang jauh, sejauh-jauh apapun dia bergerak pasti kelihatannya cuma bergerak sedikit karena jaraknya jauh seperti itu. Jadi kecepatan linier itu gabungan dari VT, kecepatan tangensial yang jaraknya tuh kayak atas bawah gitu,
plus VR kuadrat. VR ini kecepatan dekat atau jauhnya suatu bintang gitu. Jadi V-nya gerak bintang tuh ada di sini. Jadi kita pakai vektor ya. Vektornya pakai rumus eh, kayak rumus diagonal. Kecepatan linear bintang sama dengan akar VT kuadrat per VR plus VR kuadrat. Dan satuannya detik busur per tahun. Oke, kita ke VT dulu atau kecepatan tangensial. Ini yang aku bilang tadi. Dia geraknya ke atas atau ke bawah. Atau ini kecepatan bintang dengan arah gerak tegak lurus arah pandang. Jadi di sini ya, misal ini matahari, ini bintang. Jadi geraknya ke atas ke bawah atau ke kanan kiri gitu. Pokoknya tegak lurus dari pengamat. Gitu. Ini rumusnya ada di omega kali D. Omega ini adalah kecepatan sudut pergerakannya dan D ini di jarak bintangnya. Atau ini satuannya ya, kalau pakai rumus omega kali D ini, omega harus berperadian per sekon dan jarak bintangnya di satuan meter. Kalau pakai rumus yang bawah, sama aja sebenarnya, cuma beda di satuannya. 4,74 kali omega kali D. Omega di sini satuannya kalau yang diketahui udah detik busur per tahun dan jarak bintangnya sudah berupa parsec. Begitu. Ini cuma masalah konversinya aja. Tergantung yang diketahui nilainya bagaimana atau mau konversi sendiri juga boleh. Kemudian untuk kecepatan radial ini kecepatan bintang searah dengan jarak pandang mata pengamat gitu. Jadi jauh dekatnya. Nah, karena jauh dekat ini sebenarnya nggak terlalu bisa diamati dengan mata pengamatan gitu. Dia bisa diamatinya dengan menganalisis panjang gelombang yang diamati gitu. Jadi rumusnya tuh pakai rumus Doppler, efek Doppler. Kalau dia dekat, panjang gelombangnya lebih pendek. Kalau dia jauh, panjang gelombangnya jauh panjang gitu. Sehingga kita mengamati perubahan panjang gelombang delta lambda per lambda diam, lambda yang sebelumnya diamati. Sama dengan VR, kecepatan radial per kecepatan cahaya. Jadi kalau mau nyari VR-nya, C-nya dipindah ruas. VR sama dengan C kali delta lambda per lambda 0. Gitu. Ini tidak dapat diamati secara visual. Ini satuannya ya, kecepatan radial tuh kilometer per sekon, karena kecepatan cahaya pakai kilometer per sekon juga. Kalau lambda ini yang penting satuannya sama atas bawah. Maksudnya kalau mau pakai nanometer, nanometer boleh, angstrom, angstrom boleh, meter-meter boleh, asal satuannya sama. Oke, berhubung udah mention kecepatan radial, kita pindah ke redshift dan blueshift. Redshift dan blueshift ini pergeseran panjang gelombang menggunakan efek Doppler tadi. Yang mana kalau redshift itu eh, bendanya semakin jauh karena gelombang merah. Karena warna merah itu panjang gelombangnya panjang kan. Dan yang panjang itu berarti dia semakin jauh, semakin lemah energinya. Sehingga suatu garis itu berpindah ke lebih merah atau lebih ke kiri di sini. Di spektrum bergeser ke arah gelombang yang lebih panjang. Ini yang disebut redshift, sehingga benda itu cenderung menjauh. Atau nilainya positif, delta lambda sama dengan delta lambdanya positif. Selisih lambdanya positif berarti dia akan bertambah jauh ya. Bertambah jauh berarti dia redshift. Kalau dia blue shift itu dia geser ke spektrum yang lebih biru atau ke gelombang yang lebih pendek. Sehingga karena dia lebih pendek, jaraknya tuh berkurang gitu kan. Jadi delta lambdanya nilainya negatif. Seperti itu. Karena di sini delta lambda itu biasanya cuma negatif atau positif gitu. Jadi ini ya hitungannya. Kalau delta lambdanya positif, dia menjauh berarti dia redshift. Kalau delta lambdanya negatif, dia mendekat dan blue shift. Ini ada contoh soal. Ini cenderung sederhana ya. Contohnya yang pertama kecepatan tangensial. Nilainya sudah diketahui. Rumusnya 4,74 kali omega kali D. Berarti VT-nya 4,74 kali 10 kali 1,8. Karena di sini yang diketahui udah derajat detik busur per tahun dan parsec. Sehingga hasilnya kita ketahui kecepatan tangensial 85 km per sekon. Yang ini kita pakai rumus kecepatan Doppler ya. VR per C sama dengan delta lambda per lambda 0. Lambda diam. VR eh, kecepatan cahayanya jelas 3 kali 10 pangkat 8 atau 300.000 kilometer. Kemudian ini sama-sama Armstrong. Jadi udah ya selisihnya cuma satu dan selisihnya di sini ini ya
minus di sini gitu. Karena oh, dia menjauh kan, karena dia makin panjang gelombangnya berarti dia menjauh gitu. Jadi ini positif kan selisihnya 1/1500. Jadi VR-nya langsung dimasukin kalkulator aja, hasilnya 20.000 meter per sekon. 20.000 meter per sekonnya lebih menjauh ya, redshift dia. Kemudian kecepatan linear bintang berarti kita masukin dua elemen di atas, VT kuadrat plus VR kuadrat, yaitu nilainya ada di 87.632 meter per sekon. Oke, selanjutnya ada spektroskopi. Spektroskopi ini hasil spektrum, spektrum pada gelombang visual dari suatu pancaran gitu. Spektrum itu ada tiga, ada spektrum kontinu, spektrum garis emisi, dan spektrum garis absorpsi. Ini sumbernya ya. Kalau suatu dari sumber cahaya itu tidak ada penghalangnya, jadi semua gelombang itu memancarkan di semua panjang visual dan tidak ada yang terserap dan tidak ada yang terhambat akan menghasilkan spektrum continuous. Kemudian kalau dia melewati penyerapan, dia memancarkan terus ada beberapa bagian yang diserap oleh misal gas atau partikel lain gitu. Dia menghasilkan spektrum absorpsi di mana dia tetap menghasilkan warna-warna tapi ada beberapa panjang gelombang yang diserap, yang hilang. Yang hilang jadinya hitam kelihatannya kayak di sini ya. Ada beberapa yang hitam. Kemudian kalau spektrum emisi ini dia tuh mayoritas hitam tapi dia menunjukkan panjang gelombang yang dimana dia mengemisikan sesuatu. Misal gas yang udah mengabsorpsi tadi, kalau gasnya kita taruh spektrum akan menghasilkan garis emisi. Atau contoh lain itu ada di LED laptop, laptop dan TV gitu. Karena laptop itu cuma mengemisikan cahaya di gitu, dia mengemisikan panjang gelombang tertentu hasilnya emisi RGB, red green blue. Oke, seperti yang ada di hukum Kirchhoff ini. Hukum Kirchhoff ada tiga. Ini spektrum pertama yang kontinu. Kalau sumber cahaya kerapatan tinggi. Yang kedua kalau garis emisi itu dia sumber cahaya kerapatan rendah dan memancarkan spektrum di panjang gelombang tertentu. Dan yang ketiga garis absorpsi kalau dari benda tekanan tinggi melewati tekanan rendah atau dari benda yang kerapatannya tinggi yang udah diserap oleh beberapa panjang gelombang lainnya. Yang beberapa panjang gelombangnya hilang diserap. Kemudian ini ada spektrum bintang gitu, kelas bintang. Bintang itu kelasnya dibagikan berdasarkan temperaturnya gitu dan warna. Dan juga kita bisa tahu temperaturnya itu dari garis-garis dari spektrum yang dihasilkan. Semakin banyak spektrumnya itu berarti semakin banyak dia mengalami penyerapan sehingga suhunya semakin rendah seperti itu. Jadi untuk kelasnya ada O, warnanya seperti ini, temperaturnya sekian, O, B, A, F, G, K, M. Yang warnanya seperti ini ya, dan temperaturnya sekian. Atau seperti ini. Untuk matahari sendiri dia ada di kelas G. Jadi karena dia temperaturnya sendiri 5.800 Kelvin, masuk kategori ini dan warnanya itu cenderung kekuningan. Mohon maaf. Dan lain sebagainya. Kemudian ini ada diagram Hertzsprung-Russell. Ini diagram yang mengklasifikasikan bintang berdasarkan luminositasnya atau kecerlangannya dan temperaturnya gitu. Ini dibagi jadi banyak ya. Ada super giant, maharaksasa, bright giant, giant ini bagian dari giant atau raksasa. Terus sub giant, main sequence. Main sequence itu bintang deret utama ada di garis ini. Garis ini ya, bentar, warna putih deh. Di sini. Kemudian ada subdwarf, itu di sekitar sini bawah. Kemudian white dwarf. Oke, jadi gimana ceritanya? Eh, Bintang deret utama itu bintang yang ada di fase utama kehidupannya gitu. Kalau giant itu ya udah eh, bintang deret utama yang berevolusi, yang kehilangan reaksi intinya sehingga dia mengembang.
Jadi di sini luminositasnya lebih besar kan, dia lebih eh, ukurannya sendiri lebih besar, jadi luminositasnya semakin besar, tapi temperaturnya cenderung nggak terlalu panas gitu. Kemudian white dwarf ini biasanya fase akhir bintang yang dia udah lebih kecil tapi dia panas. Ukurannya kecil sehingga luminositasnya juga kecil. Ini fase evolusi bintang. Yang pertama dari nebula ya, dia terbentuk sedemikian rupa, pengurutan gravitasi dan segala macam sehingga ada di bintang dari utama. Ini dibagi dua lagi, ada masa kecil dan masa besar. Kalau bintang masa kecil sekitar kurang dari 10 kali masa matahari, dia akan berkembang menjadi raksasa merah dan kalau udah selesai jadi fasenya raksasa merah, dia berubah jadi nebula, planetary nebula gitu. Dan ini kalau udah selesai dia merapat lagi menjadi bintang katai putih. Kemudian kalau dia masanya besar, dia akan menjadi masanya lebih dari 10 kali masa matahari akan berubah menjadi maharaksasa merah dan kemudian dia meledak menjadi supernova gitu. Kalau dia masanya tinggi aja dia akan berubah jadi bintang neutron. Kalau dia masanya besar banget dia bakal berubah jadi black hole seperti itu. Ini lebih detailnya aku ambil dari web NASA. Ini ya kurang lebih sama cuman ini lebih detailnya di ukurannya. Ada tipe-tipe supernovanya. Kalau bintang tipe satu tuh dia untuk bintang yang masanya lebih kecil ya. Terus bintang supernova tipe 2 dan supernova yang beneran. Terus ini supercell, stellar nursery gitu. Kemudian ini evolusi bintang di diagram Hertzsprung-Russell. Dari awalnya bintang itu harus melewati garis ini, harus naik di daerah ini. Ini namanya daerah terlarang Hayashi. Kalau dia nggak naik di sini nggak naik ya. Kalau misal dia langsung ke bawah sini, dia gagal jadi bintang. Dia akan menjadi katai coklat. Katai coklat itu bintang gagal. Kemudian naik dulu terus turun ke deret utama. Kemudian dia menjadi raksasa. Setelah jadi raksasa, kalau dia jadi bintang akan jadi katai putih ke bawah. Katai putih di sini. Kalau dia katai coklat atau bintang gagal atau katai merah atau katai hitam akan berada di sekitar sini. Seperti itu. Sekian, terima kasih teman-teman.